waktunya untuk Iya, nggak sharing-sharing apa dengan sama-sama ya. kita Senang semua juga ya. sharing-sharing sama teman-teman semua yang sama Iya, adik-adik di sana. ya. Mungkin untuk awalnya Kak Edi bisa memperkenalkan diri dulu Kak, supaya nanti mungkin yang belum pernah ketemu Kak Edi di pondok bisa tahu juga nama dan Oke. angkatan Baik, tahun berapa. ya. Baik, perkenalkan teman-teman semua, adik-adik, siapapun yang nonton di sini ya. Ya. Nama saya Edi Susilo. Saya masuk di Babelan tahun 2000, Mhm. lulus tahun 2006, lalu Ya. ngabdi 1 tahun di Babelan juga. Setelah dari SMA lulus, saya ngabdi di Babelan. Iya. Jadi masih sama teman-teman, ini kita pembahasannya tentang keistimewaannya jadi santri praktek gitu ya. Nah, Kak, waktu dulu praktek dapat tugas di unit apa? Dulu saya dapat tugas di TUMA. TUMA itu Itu kalau tugas boleh utamanya. ya, oke, kalau Tugas boleh utamanya dijelasin selain tugasnya ngapain aja tuh, Kak? kita bantuin di TU ya, kita kan di TU kan Mm-mm. ada masalah surat menyurat dan lain sebagainya, termasuk Ya, persiapan ujian dan lain sebagainya. Itu tugas utamanya itu. Tapi untuk tugas tambahannya kayak ngajar, jangan ngajar juga. dapat ngajar juga ya? Iya, dapat ngajar juga. Waktu itu kan tahun 2000, setelah lulus itu tahun 2006 langsung jadi Mm-mm. abdi. Itu baru pertama kalinya ada pelajaran TK. Oke. Ngajar bahasa Indonesia atau ngajar tadi kayaknya ada yang komen tuh eh, dulu sempat diajar sama Kak Edi juga Ustadz bahasa Indonesia gitu. Oke, sinyalnya. Mhm. Terus sekarang Kak Edi sendiri kesibukannya apa Kak? Oh, oke. Halo, Iya, halo. masih masuk suaranya? Masih aman. Tadi. Sekarang kesibukannya apa Kak? Kalau sekarang masih ngajar juga sih sebenarnya. Oke. Jadi Ngajar guru di juga ya? SMA 1 Pekalongan juga jadi guru. Nah, Heeh. itu fungsinya dulu waktu ngabdi setahun, sekarang bisa diimplementasikan lagi di sekolah yang berbeda. Gitu. Selain ngajar kayaknya suka fotografi juga ya Kak kalau aku lihat. Iya, fotografi suka. Sebenarnya fotografi udah dimulai dari zaman kuliah sih. Oh iya. Ya, Kalau sekarang ngajarnya ngajar apa Kak? ngajarnya TIK. Jadi kalau TIK. dulu di Pabelan, iya, kalau dulu di Pabelan juga ngajar TIK kan. Mm, Nah, sekarang dapat TIK juga ternyata. masih. Artinya apa tetap berlanjut ya dari dulu waktu di Pabela sempat latihan mengajar, sekarang kepake juga ilmunya di luar. Iya, betul, betul. Jadi kalau Iya. sekarang kan bisa benar-benar kerja yang real gitu. Kalau dulu di sana kan cuma ngabis tahun. Nah, sekarang benar-benar itu ternyata dunia kerja yang nggak jauh beda ketika waktu ngabis itu juga. Iya, betul. Um, nah, kalau kembali ke waktu pengabdian nih Kak, kira-kira tantangan terbesarnya apa sih selama jadi santri pengabdian? Tantangan terbesarnya sebenarnya karena apa namanya waktu ngaji itu kan baru hal yang baru ya. Ya, Selama 6 tahun jadi santri terus 1 tahun jadi pengabdian kan kita belum pernah ngerasain bagaimana benar-benar harus berdiri di depannya apa namanya adik-adik kelas kita ngajar di kelas kita juga dapat apa namanya tugas tambahan ya, misalnya seperti yang di PU tadi betul. nah, gitu itu sesuatu hal yang baru dan kita harus menyesuaikan diri. Mm-mm.
Nah, dulu kalau ingat waktu masa OPP-nya jadi bagian apa, Kak? Saya jadi bagian bahasa. Oh, di bagian Hmm, bahasa. iya, jadi bagian Ya, Kak. bahasa. Iya. Nah, ada bedanya, apa sih bedanya ketika kita menjadi organisator di OPP dan kita jadi guru praktek gitu? Sebenarnya beda, ya. Yang satu, ketika kita jadi OPP, kan kita lingkupnya hanya adik-adik kelas semuanya. Ya, Tanggung jawabnya untuk mengatur adik-adik kelas. Ya. Tapi ketika kita menjadi guru praktek, kita lebih luas lagi. ya. Kalau dulu waktu di OPP kan kita nggak dapat tugas secara penuh untuk ngajar di sekolahan materi tertentu, ya, hanya di bagian-bagian tertentu saja. Nah, tapi kalau kalian menjadi guru praktek, nah, kita dapat tugas tambahan selain langsung apa namanya di bawah apa namanya pengampuan dari bapak pimpinan juga sama-sama ustadz yang senior juga Mm-mm. seperti itu. Iya. Jadi mungkin tanggung jawabnya yang jadi lebih Iya, luas lebih gitu besar. ya. Iya. Iya. Kemudian sebenarnya ada beberapa anak yang menjadikan pengabdian itu kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang semacam momok gitu. Artinya mereka takut untuk mau memutuskan untuk ngabdi. Nah, kira-kira tanggapan kakak untuk adik-adik yang begitu gimana nih? Sebenarnya wajar ya, karena terutama orang tua itu takut masa 1 tahunnya itu terbuang sia-sia. Padahal sebenarnya nggak terbuang sia-sia. Ketika kita ngaji 1 tahun, kita dapat pengalaman baru, kita juga latihan kerja. Ya, kalau Kak Dini sendiri sebenarnya pengen ngaji itu kan harus terpaksa sih. Oh gitu. Iya terpaksa. Tapi gara-gara terpaksanya itu, kita jadi punya persiapan untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Kita harus mempersiapkan kira-kira harus kemana dan lain sebagainya, apa kuliah atau kerja. Ya. Nah, itu kita bisa mempersiapkan di situ juga. Menarik Selain itu rasanya kalau ngabdi itu kita jadi menyempurnakan ya masa-masa kita di Pabelan. Ya kan? Yang entah itu yang dari kasus ataupun yang dari MPR setelah ngabdi rasanya itu sempurna. Nah, lagi sebentar ya teman-teman. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh sebentar mungkin. Sinyalnya lagi kurang bagus. Kita tunggu sebentar lagi. Yes. Iya. Bisa. Iya Kak, dilanjut tadi. Tentang awalnya kan Kak Edi terpaksa sebenarnya tuh ngabdi. Nah, yang menjadikan kakak mantap gitu buat oke lah ngabdi nih saya gitu. Apa sih? Dan waktu itu karena waktu masih terpaksa. Setelah kan inget waktu kita jadi santri inget lihat kakak-kakak kelas yang udah pernah ngabdi, yang udah pernah ngabdi sana, waktu itu kok keren. Ya, kita bisa lebih tahu tentang Abdullah bagaimana. Selain itu kan kalau kalian mempunyai rasa memiliki, nah, sebenarnya dengan cara mengabdi itu adalah kita untuk memberikan sesuatu kepada Abdullah.
Iya. setidaknya Nah, walaupun kita belum jadi apa-apa, tapi yes. yang terus, halo, Ya. halo, Halo. Iya, bisa Kak. Lanjut. yang lagi suaranya, Sinyalnya agak kurang bagus. Oke. Iya. Halo, Kak Edi. halo, 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 Kak. jangan Ya, lagi, suaranya hilang tuh, sudah bisa dengar lagi. ya, Nah, ya, jadi tadi, oh, sinyalnya agak kurang bagus mungkin teman-teman. Ya, tadi yang disampaikan kalau aku bisa ulang lagi. Ya, halo. Yes, udah Kak, bisa masuk. Oh, halo, suaranya hilang. Iya, halo, bisa kedengeran? dengar Kak? Ya, udah bisa. Kamu mati terus Oke. ya, Iya, kasihan yang iya. nonton ya. Jadi tadi gimana Kak? Oke. Atau mungkin um, iya, halo. Uh, udah, Sudah bisa dengar suaraku Kak? oke, udah bisa. Ya, Ya, sampai mana? oke. Iya, tadi dilanjut tentang apa yang akhirnya membuat Kak Edi yakin gitu untuk praktek gitu. Ini terang nih. Muter. Ya. Nah, sekarang udah pindah kantor tadi di rumah sakit. Oke. Sorry ya, tadi sinyal rada jelek soalnya. Iya, Yang mana tadi Ya, kita jadi nyambung yang tadi Kak, Hah? mungkin bisa diceritakan awal mulanya Kakak memutuskan untuk praktek gitu untuk jadi santri pengabdian. Oke. Jadi kalau boleh jujur nih ya, sebenarnya pertamanya itu apa namanya? Terpaksa. Oke. Ya, terpaksa. Nah, tapi dari sesuatu yang terpaksa ini, saya malah merasa dapat pelajaran yang baru, dapat pengalaman yang baru, terutama pengalaman dalam dunia kerja. Karena pekerjaan yang saya jalani sekarang tidak jauh-jauh dari apa yang saya laksanakan ketika menjadi santri praktek di Pondok Kepilan. Seperti itu. Ya, sekarang saya ngajar di SMA, materinya juga pelajarannya juga TIK. Waktu di Pabelan saya juga ngajar TIK, tapi juga ngajar bahasa Inggris, ngajar IMLA juga waktu itu. Tapi TIK karena waktu itu masih baru, saya masih ingat. Dulu komputernya yang kotak tabung gitu, yang besar. Oh iya, Ya. iya komputer lama ya. Ya.
Saya masih ingat dulu saya bersama Ustazah Nur Rohmah sama Ustazah Rini sama saya, terus satunya lagi Awaludin Johari sama satunya lagi siapa saya lupa. Nah, kita sama-sama guru TIK pakai LCD 1, komputernya kita pakai komputer dari TU ya, jadi setiap ngajar kita giliran satu komputer PC yang kotak itu ya, pakai LCD, bawa keyboard, kita pindah ke kelas. Nah itu dulu susahnya, masih belum ada komputer seperti itu pengalaman luar biasa. Tapi sekarang kalau kita mungkin di Pak Bilan juga sudah banyak komputer ya, udah ada lab komputer sendiri. Iya, alhamdulillah. Jadi enak. Kalau dulu nggak, masih ingat itu. Kalau yang dulu pernah saya ajar, nggak tahu siapa mungkin di sini yang nonton atau enggak, kalian mungkin masih ingat bagaimana dulu ngajarnya. Ya, ngajar di kelas, pakai PC 1, pakai bawa keyboard, bawa roll kabel sendiri, bawa mouse sendiri, bawa LCD. Kita pindah ke kelas, ngajarnya di situ. Kayak giliran, prakteknya juga di situ giliran. Kadang ada juga yang dipraktekin, kita prakteknya di ruang TU MA. Ya, di sana juga masih praktek di sana. Jadi pokoknya wah, bisa dikatakan unik lah, karena waktu itu baru pertama kali, tahun pertama ada pelajaran TIK. Kalau sekarang sudah enak, semuanya sudah enak, sudah gampang, jadi tidak perlu repot-repot membawa pindah-pindah komputer atau LCD lagi. Itu ajar bahasa Inggris juga, karena kebetulan waktu itu saya waktu jadi OPP kan di bagian bahasa, suka bahasa Inggris sebenarnya, daripada bahasa Arab saya lebih suka bahasa Inggris. Nah, dari belajar bahasa Inggris juga saya akhirnya bisa ngajar bahasa Inggris juga di Pabelan ya. Selain itu juga ngajar imla sebenarnya. Kalau imla kan sama kita istilahnya belajar mendikte ya, mendikte pakai bahasa Arab ya. Seperti itu, beda dengan pelajaran hafuz sorob dan lain sebagainya. Jadi nggak terlalu berat lah. Yang penting kita pengucapannya benar dan lain sebagainya. Insya Allah apa yang didiktekan itu bisa ditulis oleh murid-murid kita, seperti itu. Nah, kira-kira itu. Dari awal dari keterpaksaan, dari terpaksa kok bagaimana caranya biar terpaksa ini tidak tidak membebani hati dan pikiran. Akhirnya tak ingat-ingat dulu. Waktu pertama masuk Pabelan, lihat kakak-kakak senior jadi ustadz, jadi ustadzah gitu kok kelihatannya keren. Ya pakai dasi dan lain sebagainya. Kita boleh pergi keluar, ya. Boleh kan waktu kita praktek kan kita boleh pergi keluar kan, bebas kan, tidak seperti waktu kita lebih bebas ya, bawa HP juga boleh. Kalau sekarang bawa HP, zaman dulu mungkin belum ada HP. Iya. Nah, kita boleh bawa HP, enak pokoknya lah. Kamarnya juga udah sendiri-sendiri, tidak satu kamar 15 orang, berapa orang dan lain sebagainya. Kan jadi lebih enak. Selain itu seperti yang saya tadi bilang, ketika menjadi santri praktek, rasanya itu seperti menyempurnakan apa yang kita jalani di Pabelan selama ini. Jadi kalau udah praktek minimal setahun, udah rasanya sempurna. Bahkan ada mungkin sampai sekarang ada yang ustadz atau ustadzah yang praktek dari zaman saya masih sampai sekarang masih ada. Panca masih di situ nggak? Sekarang sudah enggak. Udah enggak. Beberapa tahun lalu sih. Nah itu Iya, termasuk yang lalu, lama itu. Jadi sampai betul, praktek bisa. betah banget. Betah banget. Nah seperti itu. Ternyata dari praktek itu juga membawakan banyak manfaat kok, yakin. Apa yang saya rasakan sekarang dari praktek itu membawa banyak manfaat sekali, terutama dalam dunia kerja ya. Ya. Selain tadi yang saya bilang kan untuk kenapa harus praktek? Untuk mempersiapkan masa depan juga sebenarnya. Kalau ketika kamu bingung harus ngapain setelah lulus dari Pondok Pabelan, kamu bisa praktek setahun lah dulu untuk mikir-mikir. Kira-kira mau kemana? Ya, mau kuliah, mau kerja, atau yang lainnya. Seperti itu. Bisa digunakan dalam waktu 1 tahun itu mikir-mikir lah. Seperti itu kira-kira. Nah terus menurut kakak sendiri sebenarnya pelajaran apa sih yang didapat di pondok yang sebenarnya mungkin dinilai sederhana tapi itu berguna sekali ketika kita terjun ke masyarakat nantinya? Banyak. Sebenarnya saya punya impian ini. Ya pengen nulis lah. Enggak. Kalau nulis itu mungkin terlalu berat. Saya punya blog. Mungkin di situ akan saya tuliskan beberapa tentang ajaran-ajaran yang diajarkan di Pondok Pabelan. Paling gampang ajaran-ajaran yang sering dulu diucapkan oleh Bapak
ketika khutbah, ketika pembukaan acara apa, beliau selalu mengatakan sesuatu yang sampai sekarang masih ingat. Ya, salah satunya Apa tuh, adalah Kak? ketika kita hidup, kita nggak boleh Ya. takut mati. Ya, mungkin sekarang ada virus corona itu ya. Semua orang takut sama virus corona. Oke, baik, bagus. Semua orang menghindari virus corona itu baik. Itu salah satu dari usaha kita. Ya, ikhtiar kita. Tapi kita juga nggak boleh takut sama virus corona. Seperti itu. Kalau kita hidup nggak boleh takut mati. Kalau takut mati, jangan Hidup. hidup. Ya, kalau takut hidup, apa Bu? Mati saja. Mati saja. Itu salah satu dari beberapa ajaran yang sampai sekarang saya pegang. Ya, terus ada juga ketika mungkin di Pabelan sama di sekolah lain beda. Dulu saya masih ingat, siapapun yang masuk Pabelan yang pengen mencari ilmu pasti diterima. Nggak ada sistem seleksi gugur. Kecuali memang misalnya dia punya kasus tertentu ya. Ya kan? Misalnya narkoba, itu bukan di Pabelan tempatnya. Tapi kalau siapapun yang pintar, yang kurang pintar, yang tidak pintar sama sekali masuk Pabelan pasti diterima. Karena di Pabelan adalah mengajarkan ketika masuk Pabelan, kalau dia tidak pintar, masuk Pabelan, lalu keluar dari Pabelan dia pintar, berarti Pabelan setelah sukses mendidik para santrinya untuk menjadi lebih pintar. Nah, berbeda ketika nanti kita di luar. Tidak seperti itu. Tapi itu bisa kita pegang sampai sekarang. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang sampai sekarang masih bisa diamalkan. Mungkin dulu kita nggak akan menyangka bahwa itu semua apa yang dulu diucapkan oleh Bapak Ibu guru satu saja tidak akan pernah kita terpikirkan sampai sekarang masih bisa berguna sampai sekarang. Nggak pernah. Nah sekarang baru saya ngerti, oh iya ternyata dulu di Pabelan ngajarkan seperti ini. Sekarang baru kerasa seperti ininya. Manfaatnya baru kerasa sekarang. Itu banyak banget, pokoknya banyak banget. Kalau nggak percaya, ya bolehlah tanya-tanya sama alumni yang lain, yang udah lama gitu. Kira-kira apa yang bisa diambil dari Pabelan yang sampai sekarang masih bisa dia pegang, masih diamalkan dan lain sebagainya. Iya. Terima kasih sekali, Kak. Ini adik-adik ya yang nonton barusan gabung mungkin, jadi Silahkan nanti live-nya juga akan kita save dan kalian bisa menonton ulang apa yang sudah disampaikan sama Kak Edi. Ditunggu juga Kak tadi tulisannya. Nah, ya insya Allah nanti kita tulis. Yes. Linknya ada di bio ya, kalau mau dicek. Iya. Sebenarnya saya nggak tahu. Jadi sebentar gue mau nanya. Kalau dulu Bapak itu selalu bilang bahwa almarhum Pak Hamam itu punya buku diary ya, ya kan? iya. Bapak, Iya betul. ketika waktu masuk Pabelan, saya juga nulis diary. Dan sampai sekarang masih punya. Jadi bener-bener, dan sampai sekarang pun saya masih nulis. Ya, saya masih ingat orang besar. Terus diteruskan ya sampai sekarang. Bapak itu pernah bilang orang besar itu pasti punya buku catatan tentang kehidupannya dia. Nah, sampai sekarang saya masih punya itu. Bahkan kalau sekarang lagi malas nulis, mungkin masuknya ke blog. Ya. Nah, Iya, itu. betul. Betul. Yang lain mungkin masih ingat itu dulu yang pernah dikatakan Bapak atau ustadz-ustadzah yang lain. Saya yakin masih ada. Iya. Iya. Mungkin Kalau tadi hal-hal yang perlu dipersiapkan sama adik-adik untuk ke masyarakat. Nah sebenarnya selama masa praktek ini supaya nggak terbuang sia-sia harusnya apa saja yang bisa mereka persiapkan sih untuk mungkin. kadang kan kalau udah praktek ya rasanya males untuk mulai buka buku lagi. Mereka sudah banyak tanggung jawab yang lain, jadi lupa belajar. Padahal kan setelah itu masuk kuliah nih jadwalnya atau mau cari kerja gitu ya. Nah itu takutnya kelupaan persiapannya. Gimana nih Kak menurut kalian? Sebenarnya gini,
setelah menjadi santri praktek, kira-kira kita harus sadar bahwa kita di sini sekarang sudah praktek. Jadi selama kita di Pabelan, selama menjadi santri, apa saja ilmu yang sudah kita dapat, setidaknya minimal kita praktekin waktu itu, waktu menjadi santri tersebut. Nah disitulah kesempatan kita untuk mempraktekkan, mengamalkan. Itu paling dasar. Nah, yang kedua, ketika nanti kita berpikiran untuk sampai ke jenjang di masyarakat setelah dari Pabelan ya, kita harus menentukan dulu kira-kira mau setelah dari Pabelan mau ngapain. Ya. Ya kan? Kalau nggak salah kemarin si siapa yang live materi yang sama namanya? Mbak Anggi. Nah, dia kan kuliah dulu baru praktek ya? Gitu kok, kalau nggak salah. Nah, ada yang seperti itu, silakan juga. Nah, kalau kalian misalnya habis lulus langsung praktek, tidak kuliah dulu, kalian bisa kok ambil mikir-mikir kira-kira setelah dari Pabelan mau ngapain? Apakah mau kerja? Ya, atau mau kuliah? Atau mau yang lain? Yang lainnya apa kira-kira? Mikir mungkin? Ya, paling biasanya kalau dari Pabelan biasanya kita mikir kuliah. Ya mau kuliah kemana, mau jurusan apa, dan lain sebagainya. Kenapa buka suaranya? Iya. Cek ini. Pas makin kencang. Headsetnya mungkin coba dicopot ya, headsetnya udah copot belum? Sudah saya nggak Cek, masih? Halo? sudah Berkurang yang penting ya. Oke. Ini tuh kira-kira itu. Ambil praktek sambil kita mempersiapkan diri mau ngapain setelah lulus dari Pabelan. ya. Kerja mau kerja, kalau mau kuliah, Harus dipersiapkan dulu ya. ya mumpung praktek loh ya. Kalau tadi masih berpikiran bahwa praktek itu menyia-nyiakan waktu 1 tahun, saya rasa nggak ada yang sia-sia. Ya. Terutama kita niatkan praktek itu sebagai ibadah, sebagai ladang kita untuk mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan selama menjadi santri, untuk bantu Pabelan juga, untuk mengabdi. Namanya juga pengabdian kan, Iya. ngabdi. Yang namanya ngabdi itu tidak mengharapkan timbal balik. Meskipun nanti ada timbal baliknya, ya itu istilahnya bisa dikatakan bonus. Bisa dikatakan bonus. Tapi jangan pernah selama menjadi pengabdian mengharapkan sesuatu. Tapi saya yakin sesuatu itu pasti ada. Entah itu dari mana datangnya nggak ngerti. Saya pun merasakan hal itu. Ada kok timbal baliknya, ada, pasti ada. Kalau nggak waktu menjadi santri praktek, ya nanti setelah selesai dari Pabelan, mungkin kamu akan dipermudahkan ketika di kuliahnya, atau nanti ketika kalian mencari kerja dipermudahkan untuk mencari pekerjaan seperti itu. Nah, silahkan aja. Yakin rasanya enak kok ngabdi itu. Apa kalian nggak pengen gitu? Saya rasa selama di Pabelan, ya pengen cepat lulus, tapi setelah lulus itu pasti kangen sama Pabelan. Ya kan? Pengen balik lagi. Sekarang pun setiap alumni pasti pengen, wah kapan ya bisa ke Pabelan lagi, pengen lihat Pabelan seperti apa. Ayo dong Kak. Gitu. Kak. Nah, ya nanti pasti ada. Apalagi sekarang masih virus corona kan nggak bisa kemana-mana kita. Jarang pergi-pergi. Nah, nanti kalau ada waktu pasti ke Pabelan. Terakhir ke Pabelan tahun berapa saya? 2016 tahun berapa lupa. Udah saya nggak pernah ke Pabelan lagi. Gitu. Apa lagi Bu? Aduh, ada speaker nggak di situ? Oh, ada feedbacknya. Oh, di situ. Ada suara apa nih? Coba pindah posisi Bu. Apa ya?
cek cek. Masuk nggak suaranya? Ya. Ya. Waduh. Soal jangkrik ya. Oh, Oh, Sama aja pilih-pilih juga sama aja. Nggak ngaruh deh kayak masih sepuh. sekarang kalau berarti sekolah libur ya? sekolah libur ya, Kak? Ya nggak libur sih. Kan nggak ada libur. Kan belajar di rumah sama. Iya. Di situ juga ya, Iya. kan belajar di rumah kan. Hmm. Ya sama, di sini juga belajar di rumah, nggak libur. Belajarnya melalui internet. Tetap online. Tetap Ya. online ya. Iya, tetap online. Ini Ini sudah mau mau 1 jam kan? Nah, suaranya. Ya. Suaranya kesekan. Kalau sekarang santri prakteknya di situ banyak. untuk tahun Untuk ini tahun ini ya, Oh, yang yang sampai penting sampai 20 3 ke 24 ya. 24 ya. Yang putranya berapa belas? Jadi tahun ini ada Ini 30-an. ada 30-an. banyak. Apa sih yang beda sekarang Pabilan sekarang sama Pabilan yang dulu gitu? Sistemnya terutama di bagian sistemnya, bukan penampilan luarnya, misalnya bangunannya baru ya, bukan ya, tapi apa sih yang beda sih? Saya masih ingat tuh dulu Bunga itu kalau nggak salah masuk itu ketika hampir saya mepet-mepet mau lulus deh. Iya, saya Iya, saya masuk 2006. 2006 kan, berarti saya lulus kamu masuk. Nah sekarang itu apa sih yang beda? Kan mungkin teman-teman yang lain pada penasaran nih. Kalau kemarin kamu les perlihatkan lingkungan Pabelan yang sekarang sepi. Kalau saya pengen tanya sekarang, gantian mau nanya. Apa sih yang beda perbedaan dari sekarang sama perbedaan yang dulu? Terutama di bagian mungkin pengajarannya atau apa gitu. yang beda. Mas satu orang mungkin sudah alhamdulillah Jauh lebih canggih. canggih. Dan perpustakaannya juga Perpustakaan baru juga baru. Nah ya, kita baru ya. Karena mungkin dari berhasil. hasil produk perpus. Tapi kalau Kalau ini sudah kami sudah kembali ke kembali ke kopi, tapi belum masih dalam progres ya. Kalau sekarang Pak namanya siapa? Apa namanya? Direktur KMI-nya? kan Kayak ini Pak Mudakir, masih Pak Mudakir. Kan dulu juga masih Pak Mudakir deh. Akhir saya ngabdi gitu. lu hanya Pak Hindi sekarang siapa yang namanya? Pak Nur Pak Nur Mustafa. Oh, Pak Nur Mustafa. Ya, maksudnya. Nah, kalau MTS? kalau saya Kalau tesnya Pak Oh, Pak Hindi. Masih kuat ya. Saya masih ingat satu saja, masih ingat semuanya. Soalnya yang baru mungkin saya nggak tahu kalau yang baru. iya iya.
Pertanyaan Sama sih. Sama sih, sama sih. ada nggak mau ditanyakan apa lagi kira-kira? Ada lagi yang ditanyakan? Ini hilang suaranya. Iya. Iya. Tadi sih Kak, Tadi sih Kak pesan dan harapan untuk untuk adik-adik dan adik-adik dan untuk pondok. Oke, kalau harapannya ya kita pengen ya Fabilan apa namanya kembali berjaya, kembali apa namanya. Yo, kalau dulu waktu pertama zaman saya masuk itu kayaknya Fabilan itu kok rame, nggak tahu mungkin di Fabilan sekarang juga rame ya. Ya, Fabilan kembali berjaya, nggak kalah prestasinya dengan sekolah-sekolah lain, terutama sekolah-sekolah favorit di situ. Ya, kembali dipandang di Indonesia minimal, apalagi di dunia. Ya, kembali diperhitungkan di kancah perpendidikan di Indonesia. Saya pengen rasanya kembali ke Fabilan itu, melihat Fabilan itu kok hawa-hawanya apa namanya, ya luar biasa lah, kayak gitu. Ya kita juga berharap sih corona ini cepat selesai, cepat berakhir, Amin. dan kita semua bisa kembali dalam kehidupan kita yang normal. Iya. Iya. Ya, adik-adik juga bisa kembali ke Fabilan dengan senang. Saya yakin, saya rasa semuanya sudah mulai kangen nih dengan kehidupan normalnya. Udah bosen rebahan terus, ya, udah bosen. Mungkin udah bosen juga belajar online, Iya. ngabisin kuota. Ya, tapi untuk Pak Santri Fabilan mungkin udah senang sih karena bisa megang HP, kan megang HP masih dilarang ya di Fabilan ya. Iya, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nah, nggak boleh. Jadi mungkin ada rasa senangnya karena sekarang bisa megang HP. Nah, untuk adik-adik semuanya yang pengen ngabdi juga, gak usah khawatir, gak usah takut 1 tahun kalian habis sia-sia. Karena nggak ada yang sia-sia selama kalian menjadi santri praktek di Pondok Fabilan. Nggak ada yang sia-sia. Gak usah khawatir, gak usah takut. Semuanya nggak ada kesia-siaan dalam hidup ini. Ya, tentukan pilihan, jalani pilihan, dan jangan pernah menyesali pilihan kalian. Selama pilihan kalian itu benar. Itu aja. Terima kasih banyak Kak Edi Ya, sudah sama-sama, Bunga. menyempatkan waktu untuk sharing dan memberikan pengalamannya dulu gitu ya selama ngabdi. Dan Dan semoga nanti kita bisa sharing lagi atau mungkin Kak Edi kalau nanti keadaan sudah lebih baik sempat datang ke pondok untuk sharing langsung dengan adik-adik. Insya Allah siap. Pengen banget pulang ke rumah. Kangen sama ibu juga. Iya. Ibu, pondokku ibu kan kangen juga nih, pengen lihat suasananya. Saya rasa suasana mulai dari pembangunan fisik sudah berubah daripada yang dulu kan ya. Yang perpustakaannya baru. Masih ingat saya. Dulu saya juga dari salah satu bagian di perpustakaan kok. Waktu masih kepala perpustakaannya Pak Jamal dan Bu Maria. Oh iya. Ya. Iya. Nah, ya. Di bagian perpustakaan juga. Jadi kalau sekarang lihat perpustakaan udah bagus ya, senang banget rasanya. Apalagi kalau musim depan perpustakaan itu ada lapangan basket. Pohon apa itu namanya? Pohon flamboyan ya? Flamboyan. Atau pohon Flamboyan. yang gede itu, kalau bunganya jatuh jadi kuning semua, daunnya jatuh kuning semua, kalau bunganya jatuh jadi merah semua lapangan basket. Masih ingat banget saya. Ya, semoga aja semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Amin. Ingat pesan dari pemerintah, tetap di rumah, nggak usah banyak lagi pergian. Yang yang sakit ya semoga cepat sembuh, corona ini cepat selesai dan kita bisa kembali lagi ke kehidupan kita yang normal. Ya. Sehat selalu. Sama Sehat untuk selalu Bapak Ibu, Kak Edi, ya. sukses terus.
Ya, Ya, terima kasih. terima kasih. Sekali lagi kita sambung lagi nanti lain waktu ya. Ya, Semoga. Semoga. oke. Oke, assalamualaikum. Oke.